Selamat datang di Gcast, teman wanitamu, bareng sama aku Rafa dan aku Hasya. Hari ini kita bakalan ngobrolin hal-hal yang seru banget dan pastinya juga relate buat kalian wanita-wanita Gen Z di luar sana. Karena hari ini kita mau bahas apa sih Kak Hasya? Jadi spesial buat girls di luar sana, hari ini kita bakal bahas bagaimana sih meningkatkan value wanita saat di dunia perkuliahan. Tapi sebelumnya, kenapa kita mau bahas tema ini Kak? Ada rahasia spesifik nggak sih kenapa kita mau bahas tema ini? Karena ya kita tuh relate banget sama Betul. topiknya karena kita sedang menjadi mahasiswa. Betul. Dan kita juga sebagai wanita ya kita pengen cewek-cewek di luar sana juga dapat insight dari obrolan kita kali ini. Betul banget, tapi sebelumnya kayaknya kita harus perkenalan dulu deh. Jadi gimana nih Kak Hasya duluan deh yang perkenalan? Kenalin, aku Hasya Nisa. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di program studi komunikasi digital dan media semester 5. Nah, kalau aku juga sama. Halo semuanya, aku Rafa. Aku juga mahasiswa semester 5 program studi komunikasi digital dan media. Makanya kenapa tadi di awal aku bilang kalau misalkan ini tuh relate banget buat kita karena kita juga lagi mahasiswa. Iya, mahasiswa semester 5 lagi ya. Tuh, lagi capek-capeknya nih Kak Hasya kalau dilihat-lihat. Jadi gimana sih Kak, first thing first, gimana caranya ningkatin value wanita pas lagi di perkuliahan nih? Tapi sebelum itu nih ya, aku mau nanya kabar girls di luar sana. Oh, Gimana boleh nih? banget. Gimana teman-teman kabarnya? Kalian komen dong di kolom komentar kita. Gimana kabar kalian semua? Semoga aja gak ada yang sakit ya, karena sekarang itu musimnya udah makin gak jelas Gak ya. jelas, kadang-kadang hujan, panas. betul banget. Ya, udah banyak yang sakit. Kalian jangan sampai sakit ya, jaga kesehatan, makan teratur, dan jangan lupa minum. Jangan lupa juga minum vitamin teman-teman. Oke, kita langsung aja kali ya ke Iya, pembahasan. first thing first, apa sih Kak yang harus kita siapin kalau mau ningkatin value? Kalau dari yang udah kita baca-baca, kalau buat ningkatin value itu yang pertama kepercayaan diri. Karena sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita mulai melangkah lebih jauh, kepercayaan diri itu yang paling penting dan yang paling basic. Betul banget, karena menurut aku sendiri kepercayaan dia tuh kayak adalah sebuah benteng dalam diri kita. Gimana caranya kita tuh bisa atau berani buat tampil di luar dan menunjukkan segala potensi-potensi dalam diri kita. Karena yang perlu kita tahu juga, kadang-kadang banyak orang yang dia tuh nggak berani gitu. Akhirnya padahal dia sebenarnya punya potensi, tapi karena dia tidak memiliki kepercayaan diri itu, akhirnya dia tidak bisa show off dan akhirnya dia tidak bisa menunjukkan gimana potensi dalam dirinya. Bener banget sih, dan aku yakin itu sebagai pintu gerbang kita menuju langkah kita ke depannya supaya kita juga bisa lebih improve ya. Betul banget. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari Kak Rafa nih ya, selama 5 semester ini pasti kan udah mengalami banyak hal ya, dari mulai mungkin penugasan yang entah gimana pasti banyak banget, terus belum kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara Kak Rafa untuk show up gitu kepercayaan diri Kak Rafa kepada orang-orang sekitar kayak gitu? Jujur, ini aku mau agak sedikit OOT banget, tapi ini masih berkaitan dengan kepercayaan diri itu. Jadi di semester 5 ini aku ada penelitian mengenai analisis komunikasi interpersonal ayah dan anak untuk pembentukan identitas diri. Nah, salah satu indikator pembentukan identitas diri itu adalah kepercayaan diri kan. Nah, jujur background keluarga aku tuh aku selalu didukung banget. Aku bener-bener, kalau bisa dibilang privilege, aku memiliki segala privilege itu dan aku memanfaatkannya dengan sangat baik. Nah, dari dukungan-dukungan keluarga aku itu, aku merasa bahwa aku tuh percaya diri. Aku memiliki kepercayaan diri yang baik gitu loh. Jadinya aku punya dan aku bisa gitu menunjukkan potensi-potensi dalam diri aku. Mungkin memang belum secara maksimal, tapi aku bisa nunjukin gitu bahwa aku tuh punya potensi dan aku bisa menunjukkannya. Jangan sampai potensi yang aku punya tuh jadinya terpendam gitu. Sayang gak sih Kak Hasya kalau misalkan kita tuh punya potensi tuh, tapi karena kita nggak percaya diri jadinya jadi kayak sia-sia gak sih? iya, jadi sia-sia, betul banget. Jadi kayak menurut aku kalau misalkan kalian punya atau memiliki potensi dalam diri,
itu tuh mendingan ya udah di show offin aja. Dan kepercayaan diri itu menurut aku berbanding secara bersamaan dengan ambisi yang kita punya. Jadi kalau misalkan ada ambisi, kita tuh punya ambisi, impian, target, kepercayaan diri tuh menurut aku bakal ngikutin gitu loh, karena Bener banget sih. apa ya, dia tuh karena jadi kita tahu cara menggapainya, jadi akhirnya kita punya kepercayaan diri itu. Bener sih. Terus ya nih Kak Rafa, aku tahu nih pasti kepercayaan diri tuh nggak langsung instan gitu ya. Betul. Dan aku juga jujur nih, aku sebagai anak yang ekstrovert gitu. Tapi tetap aja sih, aku di awal pernah ngerasa kayak, aduh aku bakal diterima gak ya sama lingkungan baru ini. Apalagi kan ini kuliahnya juga jauh, ya lumayan jauh di kota tempat aku tinggal gitu. Nah dari situlah aku mulai kayak berpikir gimana sih cara aku ningkatin kepercayaan diri aku. Kalau misalkan aku gak ningkatin, aku gak akan bisa gitu adaptasi sama lingkungan kita. Iya betul banget. Bener lagi kan? Betul banget lagi. Tapi kalau dari Kak Hasya sendiri gimana sih caranya, misalnya kalau bisa dibilang ini merantau kan, akhirnya gimana buat ningkatin kepercayaan diri itu bareng dengan adaptasi Kak Hasya di sini gitu loh. Karena jujur aku juga waktu awal-awal agak sedikit takut ya, tapi gimana tuh kalau Kak Hasya? Sebenarnya kan itu wajar ya. Nah kalau aku dulu, sebenarnya aku tuh memaksakan diri untuk ikut organisasi. Kenapa? Karena aku pikir organisasi itu cukup penting ya, cukup penting untuk skill kepercayaan diri kita agar bisa improve. Waktu itu aku ikut kepanitiaan awalnya kan, terus aku ikut organisasi BEM. Nah dari situlah aku mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar dan terbiasa untuk percaya sama diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa loh gitu. Berarti buat meningkatkan value kita, masuk dong kalau misalkan kita bilang relasi dan networking itu berguna. Iyalah. Berarti dalam meningkatkan value dalam diri kita teman-teman, relasi atau networking itu masih sangat berguna banget, apalagi buat kita yang mau mencari atau kita masih banyak banget jalan ke depannya, itu sangat-sangat berguna ya nggak sih Kak Hasya? Bener banget sih. Dari organisasi kecil itu bisa improve diri Kak Hasya sendiri. Boleh nggak spill 2 organisasi deh yang udah Kak Hasya ikutin selama kuliah ini gitu, biar teman-teman di luar sana tahu organisasi-organisasi apa aja yang udah Kak Hasya ikutin nih. Oke, karena aku mahasiswa sekolah vokasi, tentunya aku ikut BEM sekolah vokasi IPB. Jadi semacam BEM fakultas lah ya. Nah terus yang kedua aku ikut yang namanya Icon of Communication angkatan 2022. Itu semacam pengurus angkatan gitu sih. Oh, tapi jatuhnya kayak King of Queen atau maksudnya betul banget. BPH yang ada di angkatan. Jujur fun fact, aku merasa keren banget sama Kak Hasya karena dia salah satu ICO. Jadi kalau ICO tuh di prodi kita dibilangnya ICO Motion, itu tuh yang bisa menunjukkan diri dia gitu loh dibanding dengan teman-teman yang lain. Bener banget. Dan tantangan aku nih ya selama jadi ICO itu gimana aku kasih contoh ke teman-teman di luar sana. Tentunya kasih contoh yang baik ya, supaya mereka juga bisa mengikuti gitu jejak para ICO. Oke, berarti dari Kak Hasya ikut ICO bisa dong untuk meningkatkan kepercayaan diri Kak Hasya gitu loh. Betul banget bisa, karena awalnya kan di sini aku dibilang kampusnya kampus luar gitu ya, PSDKU, jadi gak di kampus utama. Nah sebagai semacam tantangan buat aku, tapi aku gak merasa aduh kayaknya itu menjadi hambatan deh. Nah tapi dari situ aku mikir kalau misalkan aku harus lebih ekstra berusaha gitu dibanding teman-teman aku yang ada di sana. Nah dari situlah aku mulai berbaur sama teman-teman yang ada di kampus utama. Juga aku berkontribusi di berbagai macam program kerja dan lain sebagainya kayak gitu sih. Oke, kira-kira ada nggak nih teman-teman di sana yang mau ningkatin kepercayaan diri? Kalian bisa banget ikutin tips pertama dari Kak Hasya, yaitu untuk ikut organisasi yang ada di kampus. Itu salah satu hal basic ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Kira-kira yang kedua apa sih Kak nih? Yang kedua apa ya? Sebenarnya aku dari tadi pengen ngomong ini ya ke kalian. Kalau kita tuh gak akan bisa kalau kita gak terbiasa. Itu sih, yang pertama kita harus terbiasa dulu.
sebenarnya susah gak sih buat memulai? Betul. Iya, apalagi sebagai aku anak extrovert aja susah gitu, apalagi anak introvert mungkinnya di luar sana gitu akan lebih susah untuk memulai. Tapi kita gak akan pernah terjun langsung loh ke dunianya kalau kita sama sekali Nggak gak berani, tahu, iya gak betul. berani untuk melangkah. Makanya mau gak mau ya harus dipaksain. Betul, gitu betul banget sih Kak Hasya. Kira-kira dari gara-gara Kak Hasya ikut Aiko Motion ini, Kak Hasya jadi menentukan gak sih personal branding Kak Hasya itu? Iya sih, soalnya di Aiko ini sendiri gitu ya, lu jadi promosi ini organisasi lagi. Enggak teman-teman, ini untuk meningkatkan value itu bisa ikut dari seperti ini gitu. Jadi apapun organisasi yang nantinya akan kalian ikuti atau yang kalian sedang ikuti itu dapat menjadi wadah buat kalian tersendiri untuk improve ke depannya. Kayak gitu sih. Intinya mah harus dipaksakan gitu. Kalian kalau misalkan emang pengen ningkatin skill yang kalian punya atau mau memperluas relasi kalian, kalian harus mau gak mau ikut organisasi atau volunteer dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau Rafa sendiri ada gak sih organisasi yang udah diikuti gitu dari awal semester? Aku sama ikut BEM juga waktu itu. Terus apa lagi ya? Ada beberapa kepanitiaan yang aku ikutin juga. Terus juga kita tuh ada beberapa event yang akhirnya bisa menunjukkan kepercayaan diri aku sih. Tapi benar-benar berguna gak sih? Berguna banget karena kepercayaan diri tuh kayak tonggak awal kita buat melangkah gitu loh. Jadi kita bisa menunjukkan semua hal yang kita punya. Gitu aja sih. Aku yakin deh ya, orang-orang di luar sana yang udah tergolong sukses kayak wanita inspiratif, contohnya Maudy Ayunda lah ya. Nah aku mah kayaknya ngelihat beliau tuh sebagai sosok yang sangat wow, dan aku yakin pasti beliau juga mulai dari diri sendiri gitu, percaya dulu dari diri sendiri sebelum beliau menjadi seseorang yang sangat besar gitu kan ya. Berarti mulai memahami diri kalian sendiri dulu, percaya. baru kalian bisa meningkatkan hal-hal lain dalam diri kalian. Oke. Tips kedua nih, apa Kak Hasya buat meningkatkan value-nya pas di dunia perkuliahan kira-kira? Sebenarnya ini masih ada sangkut pautnya sama poin yang pertama. Yang kedua ini ada personal branding. Kira-kira kenapa personal branding itu penting juga buat meningkatkan value? Karena melalui personal branding, orang-orang itu akan tahu kita itu sebagai apa, dan kita juga bisa menentukan kita ini ingin dilihat sebagai orang yang seperti apa gitu. Betul lagi, bener banget. Jadi kalau menurut aku sendiri ya Kak, personal branding tuh kayak aku pengen dilihat jadi apa, sama siapa, dan dikenal sebagai apa gitu loh. Kan gak mungkin kalau misalkan kita udah brandingnya keren-keren gini tapi dikenalnya dia mah orang kayak gini, berarti personal branding kita tuh belum masuk gitu di mereka. Jadi kenapa menurut aku personal branding itu keren, karena personal branding tuh jadinya ngebuat kalian bisa lebih dikenal dengan orang, bener nggak? Bener banget. Jadi kayak mau dikenal sama siapa sih, mau dikenal jadi apa. Jadi kalau misalkan kan nama kita nggak ada yang tahu ya, misalkan Hasya KMN, kalau ternyata Hasya KMN-nya ada 2, itu gimana? Tapi karena kita punya personal branding, Hasya yang Aiko itu, Hasya yang keren itu kan jadi lebih enak ya nggak sih? Benar. Jadi intinya bukan terkenal kayak artis atau kayak seleb di luar sana, tapi lebih ke citra diri kita gitu ya, apa yang ingin kita lihatkan kepada orang-orang di sekitar kayak gitu. Betul banget lagi. Kalau selama 5 semester ini nih Raf, apa sih personal branding yang udah kamu usahakan gitu, dan ingin jadi orang seperti apa sih kamu ini? Aku tuh karena aku anak perempuan pertama jadi lumayan banyak beban di sama lagi. Iya kan, jadi lumayan banyak beban di pundak aku gitu ya. Aduh aku mau nangis. Gak usah nangis. Jadi aku tuh sudah terbiasa banget sama namanya mandiri. Nah jadi aku pengen banget dikenal sebagai wanita yang mandiri, karena di luar sana banyak banget wanita-wanita tuh yang menginspirasi aku soal kemandiriannya, soal dia menjadi
perempuan yang visioner, pokoknya punya pemikiran yang bagus, perempuan pintar. Aku tuh pengen banget menjadi wanita seperti itu. Makanya kalau misalkan ada orang yang kenal sama aku gitu ya, atau ngobrol, itu pasti mereka akan bilang, oh Rafa yang independen itu ya. Aku selalu dikenal sebagai itu karena aku memang menunjukkan bahwa diri aku memang bisa segalanya sendirian gitu loh. Aku kebiasa atau terbiasa melakukan sendirian. Kalau Kak Hasya kira-kira dikenalnya jadi apa sih? Kalau aku nih ya, aku tuh sebenarnya sama ya, sama kayak kamu. Aku anak perempuan pertama, cucu pertama juga. Betul, itu pasti banyak banget beban di pundak kita Iya nggak sih? betul, apalagi aku kan punya adik juga 2, dan aku juga mau gak mau harus menjadi contoh yang baik kan ya buat adik aku. Nah, jadi sebenarnya dari orang tua aku sendiri juga berharapnya aku menjadi anak yang sukses. Amin. Gitu ya. Itu adalah doa dari Iya, segala benar. orang Nah, tua dari nggak sih? harapan orang tua aku berharapnya gitu ya, aku bisa menjadi orang yang independen juga, Amin. yang bisa melakukan apa-apa sendiri gitu ya, dan gak bergantung pada orang lain, seperti itu sih. Betul banget sih. Oke, aku sebenarnya sering ya nemu case gitu di contohnya media sosial. Oh ya, by the way, personal branding sekarang itu karena kita apa-apa serba digital ya. Sekarang tuh paling banyak tuh di sosial media guys ya, Raf. Betul. Personal branding di sosial media. Apalagi di Instagram, dan Betul. menurut aku nih ya, dari yang aku lihat di luar sana, pekerjaan tuh lebih banyak lihat dari Media iya, betul. dari Betul sosial banget, medianya apalagi dan di dunia sebagainya. serba digital ini. Orang ngelihat atau nge-search nama itu lewat sosial media gitu. Misalkan ke Hasya aku cari di Instagram. Instagramnya bagus, itu jadi sebuah personal branding gak sih Kak? Betul banget sih. Jadi segimana pentingnya kita dalam membentuk personal branding, terutama di media sosial. Jadi buat kalian nih yang punya media sosial dan masih malu gitu ya untuk memulai, untuk ngepost lah, untuk update apapun tentang diri kalian, kalian jangan ragu lah gitu ya. Ayo kita mulai gitu. Ayo kita jangan jadi orang yang gak percaya diri, karena bisa jadi itu menjadi peluang karir buat teman-teman kedepannya gitu. Karena kita nggak ada yang tahu karir kita dimulai dari mana, berawal dari apa, dan akhirnya berakhir jadi seperti apa. Makanya itu adalah personal branding tuh benar-benar oke banget lah gitu. Aku punya cerita sih sebenarnya soal personal branding ini. Boleh. Jadi ada mama aku, dia tuh anak IPB, anak tekpang. Wow. Personal brandingnya sangat-sangat anak tekpang, tapi sekarang karir dia menjadi perbankan. Apa Karena itu IPB tuh Institut Perbankan Bogor. Bogor. Nah itu jadinya kayak akhirnya dari personal branding itu kan bisa berubah. Nah itu karir kita nggak tahu karir kita bermulai dari apa, berawal dari apa. Makanya personal branding itu penting banget. Ya, jadi kalau sekarang tuh istilahnya mah, mau kamu dari jurusan apapun juga gak menentukan kamu akan kerja seperti apa. Yang terpenting itu personal branding kalian yang bagus. Betul. Aku yakin juga nih Raf, di berbagai perusahaan pasti lebih mementingkan personal branding. Betul, apalagi personal branding itu citra nggak sih? Iya. Jadi harus banget diperhatikan mulai dari sekarang. Nah, ada tips ketiga nih dari Kak Hasya. Apa tuh kira-kira? Oke, yang ketiga nih ya, selain kepercayaan diri, personal branding, kita itu harus bisa mengembangkan keterampilan, baik itu soft skill maupun hard skill. Karena menurut aku soft skill sama hard skill kita itu sebenarnya bisa diasah nggak sih? Akhirnya itu bisa meningkatkan value dan potensi-potensi dalam diri kita. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalkan kita udah punya soft skill sama hard skill yang bagus, kita tuh jadi bisa show off secara percaya diri bahwa kita tuh emang bisa melakukan itu gitu loh. Jadi kalau misalkan orang bilang jumawa karena kita menunjukkan itu semua, why not? Karena emang kita bisa dan kita bisa menunjukkannya dan kita bisa membuktikannya bahwa memang kita tuh bisa gitu loh. Betul nggak sih? Bener banget sih. Aku yakin sih ya aku yakin ya di berbagai case mungkin orang lebih banyak kayak
aduh aku mah kayaknya gak bisa karena aku gak ada bakat di bidang itu. Sebenarnya bisa, sebenarnya itu bisa diasah, bener gak? Jadi Betul. nggak hanya kayak aduh dia mah bisa karena dia berbakat, sedangkan aku gak ada bakat di bidang itu. Sebenarnya apa ya, itu pilihan kita ya, baik lagi sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sadar kita gak cukup mumpuni di bidang itu, tapi kita terus-terus mengasah keterampilan kita bakal bisa kok. Betul banget. Kuncinya satu sih, harus percaya diri sama jangan minderan, karena kalau misalkan minderan itu ya numpuk nggak sih, kayak sebenarnya kita kan punya potensi tapi kalian minder ya kan, sama aja bohong gitu Sama aja lah. bohong. Sama aja bohong. Jadi kalian kalau misalkan memang memiliki potensi, kalian harus kembangin banget potensi-potensi itu. Karena ingat ya, kita nggak tahu potensi apa atau passion apa yang kita miliki, tapi karena kita mencoba atau mengembangkan semuanya, kita akhirnya tahu bahwa kita memang punya potensi di dalam situ. Betul banget. Oke, aku mau nanya nih Raf, karena kamu sebagai mahasiswa nih, soft skill apa aja sih yang mungkin udah kamu kembangkan sejauh ini atau kamu sering jumpai di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Soft skill yang menurut aku harus banget ada, itu yang pertama kayak percaya diri itu kan, confident. Terus juga public speaking yang oke kalau di mahasiswa ya. Terus juga luwes gesit, yang kita tuh adaptif gitu loh dengan segala apa yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita adaptif, kita tuh bisa mengikuti alurnya gitu loh. Jadi kalau ada perubahan sekecil apapun, karena kita adaptif, kita bisa beradaptasi dengan baik. Menurut aku itu soft skill yang harus kita punya, karena ada beberapa orang yang saklek. Iya benar. Itu tuh nggak bisa, kalau misalkan A ya A, kalau B ya B gitu loh. Nah, kalau misalkan kita adaptif, kita tuh jadi bisa ngikutin alur dari setiap perjalanan yang akan kita ambil gitu loh. Makanya penting banget buat kalian atau aku sendiri atau Kak Hasya itu menjadi orang yang adaptif, karena menjadi orang yang adaptif tuh lumayan membantu banget sih. Karena kalau saklek itu menurut aku kayak jadi pusing sendiri gitu loh. Iya. Kalau misalkan kita maunya A, ya harus A. Kalau misalkan maunya B, ya maunya B. Itu tuh jadinya ngerusak pikiran Iya. kita sendiri gak sih? Jadi Apalagi kan kita hidup di sini juga gak sendiri ya. Iya. Banyak sekali orang-orang yang berbeda Betul. gitu di sekeliling kita. Betul Makanya banget. kita juga harus lebih luas, kita harus lebih gampang buat mendengarkan pendapat orang gitu ya. Dan gak kekeh sama permintaan sendiri. betul banget. Oke, last but not least Kak Hasya, kira-kira apa aja atau yang terakhir deh, last but not least, Oke. yang terakhir tips dari Kak Hasya buat meningkatkan value di dunia perkuliahan ini. Yang terakhir ini, kalian harus bisa menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalian tuh ingin jadi apa selama 5 tahun ke depan, kayak gitu. Betul. Kalau boleh spill sedikit rencana jangka pendek Kak Hasya. Kalau rencana jangka pendek aku sih ya, aku ingin fokus sama diri aku sendiri. Aku pengen ningkatin hard skill ataupun soft skill yang saat ini aku punya gitu ya. Contohnya public speaking. Sebenarnya aku juga masih belajar sama seperti Rafa dan teman-teman di luar sana. Dan itu sih public speaking kalau buat rencana jangka pendek, Pendek. gitu ya, yang ingin aku Berarti buat rencana jangka usahakan. pendek pengen diusahakan banget tuh public speaking. Betul banget sih, karena public speaking tuh kayak tonggak kita hidup Iya. gak sih? Kalau misalkan public speaking kita agak meleot sedikit atau kurang sedikit tuh kayak Bakal susah gitu bakal nantinya. susah. Betul banget, betul. Kira-kira kalau rencana jangka panjang dari Kak Hasya sendiri, sebelum aku ngasih tahu nih rencana jangka panjang aku, itu apa? Kalau rencana jangka panjang sebenarnya lebih ke cita-cita mungkin ya, mimpi. Boleh, Aku apa pengen tuh? jadi apa? Aku tuh sebenarnya pengen jadi content creator. Doain ya. Oh my god, aku aminin dulu dong teman-teman, semoga Amin ya. Kak Hasya beneran jadi konten kreator. Tapi kalau misalkan Amin. jadi konten kreator, bakal kita undang lagi nggak ya di podcast ini? Semoga bisa ketemu kalian lagi di versi aku yang berbeda gitu ya. Di versi yang lebih baik. Amin. Itu sih kalau rencana jangka panjang. Jadi untuk merealisasikan cita-cita aku atau mimpi aku ke depannya, aku ingin dari sekarang untuk mengasah skill public speaking maupun skill editing dan yang lainnya. Nih kalau dari Kak Rafa, apa sih rencana jangka pendek dan jangka panjang?
Menurut aku rencana jangka pendek aku yang pertama aku pengen banget menyelesaikan perkuliahan aku dulu dengan secara cepat, baik dan benar. Iya, aduh sampai lupa kalau kita lagi kuliah. Jujur aku pengen banget seperti itu. Aku pengen menyelesaikan kuliah aku dengan secara cepat, baik dan benar karena kuliah itu agak sedikit seru. Bukan agak sedikit seru sih, emang seru banget tapi pengen cepat aja lulus gitu. Terus untuk rencana jangka panjang aku pengen banget kerja jadi mbak SCBD Amin ya Allah, amin. yang pakai lanyard Coach, terus tasnya tuh Michael Kors, Aduh, amin Coach, banget, ini independen ya woman seperti banget itu. sih. Aku pengen menjadi mbak-mbak independent woman yang setiap hari ngopi di SCBD di Asta Tower. Itu sih kalau dari aku. Tapi apa sih yang akhirnya ngebuat Kak Hasya pengen jadi content creator gitu? Karena aku tuh ingin apa ya, kerja gitu, pengen dapet cuan banyak tapi kerjanya itu nggak yang susah-susah amat gitu loh, jadi ya, terus kita betul. di rumah juga bisa ngasihin uang. Aku Betul. pengen banget kayak gitu. Oh my god, Kak Hasya ternyata pengen seperti itu teman-teman. Oke. Kita aminkan dulu nih. Amin, semoga kita berdua sukses ya nantinya, Betul. sama girls di luar sana juga ya. Karena tadi kita udah ngebahas semua tips-tips yang kita punya, aku mau ngasih shout out sedikit buat kalian. Kalau kalian lagi di dunia perkuliahan juga kayak aku sama Kak Hasya, kalian hebat banget teman-teman, you're doing great. Hebat banget. Jangan lupa buat kasih apresiasi ke diri kalian sendiri, karena ternyata diri kalian itu lebih kuat dari yang kalian kira. Kalau misalkan kalian lagi capek, boleh banget take a break, recharge and come back stronger, karena kalian juga perlu istirahat, betul gak sih? Sebelum membenahi semuanya, Betul. kalian perlu istirahat. Yang Betul penting banget. kalian jangan menyerah aja. Gitu Tuh. sih. Kayaknya sekian dari aku sama Kak Hasya. Agak kerasa ya. Gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget di sini, mulai dari tips-tips, terus tadi kita juga cerita-cerita, sharing-sharing cerita yang kita punya. Mungkin sekian aja dari episode aku. kali ini. Dan aku Rafa, Aku Hasya. pamit undur diri dan bye-bye.